Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Actinomycetes 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zudan Soliha dengan NIM akhir 016 dan teman saya Valina Aurora Hidayah dengan NIM akhir 013, dengan Jessica Nova Olivia dengan NIM belakang 017, dan Yohan Dinantia dengan NIM belakang 019. Saksikan ya, bye. Ascomycota merupakan sebuah filum atau divisi dari fungi yang tersebar di seluruh dunia. Nama Ascomycota berasal dari kata ascus yang artinya kantung, karena salah satu ciri khas dari jamur ini adalah reproduksi seksualnya dengan membentuk spora di dalam kantung spora yang disebut ascus. Ascomycota dapat hidup secara uniseluler maupun multiseluler dengan membentuk hifa bersekat dan bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Baik, selanjutnya adalah cara bertahan hidup dari Ascomycota. Nah, memiliki 3 cara, yaitu sebagai saprofit, parasit, dan juga simbion atau mutualisme. Saprofit ataupun decomposer Ascomycota ini sering kali memanfaatkan bahan organik mati seperti daun, kayu, ataupun bangkai. Mereka berperan penting dalam menguraikan bahan yang kompleks menjadi senyawa yang sangat sederhana, sehingga membantu daur ulang unsur hara di alam. Contohnya adalah Aspergillus dan juga Penicillium. Kedua, yaitu sebagai parasit. Jamur ini mengambil nutrisi dari organisme hidup ataupun inang dan seringkali menyebabkan penyakit pada tumbuhan ataupun hewan. Salah satu contohnya adalah Taprina deformans yang menyebabkan penyakit daun keriting pada tanaman persik. Yang terakhir adalah sebagai simbion atau mutualisme. Ascomycota dapat hidup bersama organisme lain secara saling menguntungkan. Contohnya pada lichen, yaitu hubungan antara jamur dan alga, di mana jamur ini mendapatkan hasil fotosintesis sedangkan alganya ini dilindungi. Contoh lain adalah mycorrhiza, yaitu kerjasama antara jamur dan akar tumbuhan. Jamur membantu penyerapan unsur hara dan air, sementara tumbuhan memberikan karbohidrat bagi jamur. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis dari Ascomycota itu sendiri. Nah, Ascomycota sendiri memiliki beberapa kelas utama yang dibedakan berdasarkan struktur tempat terbentuknya ascus atau kantung spora. Yang pertama adalah Saccharomycetes, yaitu jamur uniseluler seperti ragi. Mereka bereproduksi dengan cara bertunas ataupun budding. Contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae yang sering digunakan dalam pembuatan roti ataupun bir. Yang kedua adalah Sorariomycetes, memiliki ascus yang tersusun dalam wadah berbentuk botol yang disebut sebagai perithecium. Umumnya bersifat saprofit ataupun parasit pada tumbuhan, misalnya Neurospora crassa, Fusarium, dan Claviceps purpurea. Yang ketiga adalah Pezizomycetes dengan ascus yang terbuka di dalam struktur berbentuk cawan yang disebut sebagai apothecium. Biasanya hidup di tanah ataupun pada kayu yang lapuk, contohnya adalah Peziza dan Morcella esculenta atau jamur morel. Selanjutnya adalah Eurotiomycetes, memiliki ascus di dalam Cleistothecium yang tertutup rapat. Banyak spesies dari kelompok ini dimanfaatkan dalam industri sebagai penghasil antibiotik. Contohnya adalah Aspergillus dan juga Penicillium. Yang terakhir adalah Dotidiomycetes, di mana ascusnya berada di dalam struktur Pseudothecium yang tertutup sebagian. Sebagian besar bersifat patogen tanaman. Contohnya adalah Venturia inaqualis, penyebab penyakit kudis pada buah apel. Struktur dasar Ascomycota terdiri dari hifa yang merupakan tabung-tabung halus yang bersekat. Kumpulan hifa ini nantinya akan membentuk miselium, yaitu sebagai jaringan penyerap nutrisi untuk pertumbuhan suatu jamur. Lalu untuk reproduksinya terdapat 2, yaitu secara aksesual dan seksual. Untuk aksesual, Ascomycota itu sendiri memiliki conidiofor, yaitu batang khusus yang muncul dari hifa. Jadi di ujung conidiofor terdapat vesikel yang kemudian membengkak dan di ujung vesikel tersebut akan tumbuh cabang-cabang kecil yang namanya metule. Dari metule ini nantinya akan tumbuh vilait, yaitu wujudnya seperti botol kecil, di mana vilait ini nanti akan menghasilkan conidia sebagai spora aksesual, dalam bentuknya itu rantai. Sementara itu, untuk reproduksi secara seksualnya, Ascomycota membentuk ascus yang merupakan kantong khusus, di mana pada ascus ini sendiri terbentuk ascospora yang merupakan spora seksual hasil dari pembelahan meiosis. Selanjutnya adalah siklus reproduksi Ascomycota, ada 2. Yang pertama secara seksual dan juga aseksual. Nah, reproduksi secara aseksual itu dimulai dari miselium
akan membentuk conidiophore. Nah, conidiophore tuh yang seperti ini. Kemudian akan membelah secara tunggal. Dia akan memecah satu-satu ini menjadi conidia. Kemudian berkecambah dan membentuk miselium kembali. Nah, reproduksi seksualnya itu membutuhkan jantan dan juga betina. Ascogonium dan Antheridium itu bertemu, kemudian mengalami plasmogami. Setelah mengalami plasmogami, akan mengalami karyogami, membentuk arkus, menghasilkan ascospora, berkecambah, dan menghasilkan miselium. Selanjutnya adalah contoh jamur Ascomycota. Yang pertama ada Saccharomycetes. Nah, Saccharomycetes ini dikenal sebagai ragi si ajaib. Nah, contohnya yakni Candida albicans, jamur oportunistik penyebab infeksi candidiasis. Jadi, Saccharomycetes cerevisiae ini itu merupakan ragi yang digunakan dalam industri roti, bir, dan anggur. Kita bisa lihat pada layar, ini merupakan gambaran dari Candida albicans. Kemudian contoh kedua adalah Eurotiomycetes atau dikenal sebagai ahli industri dan pangan. Nah, ada 3 contohnya. Yang pertama ada Aspergillus niger, dimanfaatkan untuk produksi asam sitrat. Kemudian ada Penicillium rhizogenum sebagai sumber antibiotik dan juga penisilin. Kemudian ada Penicillium roqueforti, digunakan dalam proses pembuatan keju. Nah, kita bisa lihat gambar di sebelah ini merupakan gambar dari Aspergillus niger yang berfungsi sebagai produksi asam sitrat. Selanjutnya adalah contoh jamur Ascomycota. Yang ketiga ada Sorderium mycetes, merupakan si peneliti dan si perusak. Salah satu anggotanya adalah Neurospora crassa, organisme model dalam penelitian genetik. Kemudian ada Fusarium oxysporum, patogen tanaman penyebab layu fusarium. Selanjutnya ada Trichoderma raceyi. Nah, Trichoderma raceyi ini merupakan penghasil enzim selulasa untuk keperluan industri. Gambar kanan ini yang merupakan gambar dari Fusarium oxysporum, yang merupakan patogen tanaman penyebab layu fusarium. Selanjutnya ada anggota dari Dotidiomycetes atau hama daun. Ini sangat terkenal. Contohnya ada Alternaria alternata, patogen tanaman yang menyebabkan bercak daun. Kemudian ada Mycosphaerella graminicola, penyebab penyakit bercak daun pada tanaman gandum, khusus pada tanaman gandum. Nah, gambar kanan ini merupakan gambar dari Alternaria alternata, yang ciri khasnya itu ada bercak warna coklat. Nah, bercak ini itu dapat mengganggu proses fotosintesis pada daun. Selanjutnya yaitu studi kasus, terdapat wabah penyakit layu fusarium pada perkebunan pisang. Jadi di sebuah perkebunan pisang di Lampung, ditemukan kondisi di mana tanaman pisang mengalami masalah yang serius. Jadi gejala awal terlihat dari perubahan warna pada daun menjadi berwarna kuning. Kemudian diikuti oleh kondisi tanaman yaitu menjadi layu. Jadi kedua gejala ini terus berkembang hingga akhirnya akan menyebabkan kematian pada tanaman pisang. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, melalui analisis pada tanah, teridentifikasilah bahwa penyebab masalah ini adalah jamur Fusarium oxysporum FSP subens. Jadi jamur ini merupakan pemicu dari terjadinya penyakit yang mana sangat merugikan bagi segi ekonomi karena nantinya dapat memusnahkan hasil panen dan akan sulit dikendalikan. Lalu, analisis selanjutnya yaitu mekanisme serangan jamur fusarium pada proses kerusakan tanaman pisang ini terjadi ketika jamur fusarium masuk ke dalam tanaman melalui sistem perakaran. Jadi setelah berhasil masuk, jamur ini kemudian menyerang dan menyumbat sistem pembuluh silem, yang mana jaringan ini berfungsi sebagai pipa untuk mengangkut air atau nutrisi dari akar ke seluruh bagian pada tanaman. Akibat dari penyumbatan ini, aliran air dan nutrisi akan menjadi terhambat sehingga tanaman tidak dapat memenuhi kebutuhan airnya. Kondisi ini menyebabkan tanaman mengalami kelayuan dan tidak dapat dipulihkan hingga akhirnya terjadilah kematian, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi para petani pisang. Baik, cara penyelesaian dari studi case pertama ini yaitu penyakit layu fusarium pada pisang yang disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum yang termasuk ke dalam kelompok Ascomycota. Untuk pengendaliannya terdapat 3 strategi utama. Yang pertama adalah pengendalian kultur teknis, yaitu dengan melakukan rotasi tanaman menggunakan jenis non-inang dan memilih
varietas pisang yang tahan terhadap serangan dari Fusarium sendiri. Yang kedua adalah pengendalian biologis, yaitu dengan memanfaatkan jamur antagonis seperti Trichoderma spp yang juga merupakan Ascomycota. Jamur ini mampu menekan pertumbuhan Fusarium secara alami di tanah. Dan yang terakhir adalah manajemen lahan, upaya dalam mencakup memperbaiki drains agar lahan tidak terlalu lembab, serta mensterilkan alat pertanian untuk mencegah penyebaran dari spora jamur Fusarium itu sendiri. Dengan menerapkan ketiga strategi tersebut secara terpadu, maka penyebaran dari penyakit layu Fusarium dapat ditekan secara efektif dan juga lebih ramah terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah studi kasus 2. Pada studi kasus 2 ini kita mengambil infeksi candidiasis oleh Candida albicans. Contohnya ada seorang wanita berusia 28 tahun datang ke klinik dengan keluhan gatal pada area genitalnya, keputihan kental seperti susu, dan nyeri saat buang air kecil. Nah, riwayat medis mengatakan bahwa wanita tersebut setelah melalui wawancara baru saja mengkonsumsi antibiotik selama 10 hari. Hasil pemeriksaan laboratorium menyatakan bahwa menemukan adanya pertumbuhan jamur Candida albicans yang biasanya hidup sebagai flora normal tetapi dapat menjadi patogen oportunistis. Analisis mengatakan penggunaan antibiotik secara berlebihan itu menyebabkan ketidakseimbangan mikrobiota normal di vagina, sehingga hilangnya bakteri baik seperti Lactobacillus yang memungkinkan digantikannya Candida albicans yang tumbuh berlebihan akibat adanya antibiotik ini. Nah, berikut adalah contoh dari gambar Candida albicans. Berikut ini merupakan beberapa penyelesaian untuk mencegah penyakit kandidiasis. Yang pertama, melakukan terapi obat dengan memberikan anti-jamur azol, misalnya fluconazole atau clotrimazole, dengan cara mengganggu pertumbuhan ergosterol yang merupakan komponen penting pada dinding sel jamur. Yang kedua, yaitu pencegahan kekambuhan dengan mengedukasi pasien untuk menjaga kebersihan, menghindari penggunaan antibiotik berlebihan, dan juga menjaga kadar gula darah. Yang ketiga, melakukan follow up dengan melakukan pemeriksaan ulang untuk mengontrol adanya infeksi. Sehingga kesimpulannya, kandidiasis dapat dikendalikan dengan pengobatan anti jamur yang tepat dan pencegahan melalui perbaikan gaya hidup.